ibu yang baru melahirkan untuk memerah ASINya, lalu akan diberikan ASI perah tersebut ke si bayinya dengan metode misalnya dengan pemberian lewat selang atau dengan pipet atau dengan yang lainnya. Yang kedua adalah jika ibu atau bayinya itu sakit. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang sakit yang harus dipisah perawatannya, maka salah satu saran daripada dokter adalah dengan pemberian ASI perah. Nah, dengan ASI perah ini maka akan banyak manfaatnya untuk kesembuhan daripada si janinnya. Yang berikutnya adalah yang paling sering adalah ibu kembali bekerja. Kita ketahui bersama di negara kita di Indonesia itu masih menganut cuti 3 bulan. 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Nah, setelah usia bayi 2 bulan, maka kendalanya adalah bagaimana untuk memastikan bahwa si bayi kita itu masih dapat ASI eksklusif. Nah, untuk itu adalah alasan lain daripada ASI perah. Dan yang terakhir adalah jika seorang ibu itu kadang-kadang mendapatkan bahwa setelah dia menyusui bayinya, dia masih merasa payudaranya itu masih bengkak atau masih kesannya ada isinya. Nah, untuk memastikan bahwa ASI atau payudaranya itu bisa mengeluarkan ASI secara sempurna, maka disarankan ibu tersebut untuk memerah ASINya. Nah, kita tahu bersama bahwa kelebihan dan kekurangan ASI perah itu ada sebenarnya, tapi kita harus mendahulukan proses menyusui, karena dengan proses menyusui itu banyak manfaatnya. Yang pertama adalah dengan menyusui langsung antara si ibu dan bayinya, tentunya hubungan atau bonding antara ibu dan bayi itu terjaga. Nah, kalau misalnya ibunya senang, bayinya juga dapat ASI eksklusif, maka hasil akhirnya tentunya juga akan membuat produksi ASI ibu akan semakin melimpah. Yang kedua adalah dengan bayi menyusui langsung pada ibunya, maka otot-otot daripada mulut si bayi itu akan terlatih dan juga otaknya pun akan lebih sempurna pertumbuhannya. Dan yang terakhir adalah dengan pemberian menyusui langsung lewat ibu, tentunya kita akan memberikan ASI segar, di mana ASI segar ini dari segi komposisi maupun kualitasnya tentunya lebih bagus dibandingkan dengan ASI perah. Sering sekali ibu-ibu bertanya, benar nggak sih kualitas antara ASI perah dan ASI segar itu berbeda? Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu bahwa banyak jurnal-jurnal penelitian yang mengatakan bahwa secara global, secara umum, kualitas antara ASI perah dan ASI segar itu hampir sama sebenarnya. Makanya itu secara internasional, walaupun penyimpanannya cukup lama, walaupun sudah ada beberapa hal yang berubah pada ASI, tetap ASI perah itu masih memenuhi standar yang dianjurkan. Kita tahu bersama, misalnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, ini relatif lebih stabil walaupun dalam freezer atau ASI beku selama kurang lebih 1 minggu. Tapi ada juga seperti vitamin C, antioksidan, antibodi pada ASI itu mungkin kualitasnya sudah mulai berkurang. Maka untuk itu, untuk menyikapinya, perahlah ASI sesuai dengan kebutuhan daripada bayi Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin memerah ASI itu, perah sesuai, misalnya Anda memerahnya 30 cc, 60 cc, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, maka kemungkinan besar akan tersimpan terlalu lama dalam freezer, yang akan mengakibatkan ASINya kualitasnya akan berkurang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana saya harus membedakan ini ASINya masih layak nggak dikonsumsi oleh bayi saya? Untuk itu ada 3 tips yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan warna dan tekstur daripada ASI perahnya. Yang kedua, cium aroma daripada ASI perahnya. Yang ketiga adalah rasakan, cicipi ASI Anda. ASI perah Anda itu dicicipi nggak apa-apa kok sebenarnya. Nah, berbicara tentang warna dan tekstur, warna antara ASI perah dan ASI segar biasanya tidak jauh berbeda, karena warna ini akan banyak dipengaruhi, misalnya makanan ibu, terus yang kedua adalah obat-obatan yang ibu konsumsi, dan yang ketiga adalah rasio antara formid dan hymid, dimana kalau misalnya formidnya lebih dominan, itu biasanya ASINya lebih encer, bening atau kebiruan, sedangkan kalau hymidnya lebih dominan, itu
asinya akan lebih pekat sehingga kesannya warnanya lebih berlemak atau putih. Nah, yang kedua adalah cium aroma daripada ASI perah Anda. Normalnya seperti daripada warna itu tidak jauh berbeda, tapi hati-hati jika Anda menemukan bahwa ASI perah Anda menjadi berbau asam atau tengik. Tapi jangan langsung dibuang, kita lihat dulu, jejak dulu ASI perah ibu semua apakah berbau asam atau tidak. Kalau misalnya dari dulu tidak berbau asam, terus hari ini yang mau ibu berikan itu berbau asam, mungkin Anda pikirkan bahwa ASI perah tersebut sudah berkurang atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Yang ketiga adalah cicipi ASI perah yang akan Anda berikan. Sama seperti daripada aroma, rasa daripada ASI perah itu tidak jauh berbeda sebenarnya antara ASI perah dan ASI segar. Tapi sekali lagi, jika rasanya sudah asam dan tengik, pikirkanlah bahwa ASI Anda sudah berkurang atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk itu kita harus lakukan 3 hal. Yang pertama, lihat warna dan teksturnya. Yang kedua, cium aromanya. Dan yang ketiga, cicipi rasanya. Sekarang kita bahas tentang cara memerah ASI. Cara memerah ASI itu dibagi atas 2. Yang pertama adalah dengan memakai tangan, yang kedua adalah dengan memakai alat bantu. Alat bantu itu ada yang manual dan ada yang elektrik. Memakai tangan maupun alat bantu ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas tentang memerah ASI dengan memakai tangan. Dengan memakai tangan, keunggulannya adalah memerah ASInya lebih efektif dan juga hasilnya lebih banyak. Apalagi jika ibu-ibu semuanya paham benar atau menguasai teknik daripada memerah ASI, maka ASI yang dihasilkan juga akan lebih banyak dan pengosongan daripada payudara juga lebih efektif. Sedangkan yang kedua, kelebihannya adalah ibu dari segi ekonominya akan lebih menghemat. Kita ketahui bersama bahwa alat pompa ASI itu, terutama yang elektrik itu harganya ada yang sampai jutaan. Nah, kalau misalnya Anda atau ibu semuanya paham benar cara memerah ASI dengan pakai tangan, maka ibu akan lebih bisa menghemat duit Anda. Yang berikutnya adalah tidak perlu repot. Kalau misalnya kita memerah ASI dengan tangan, kita tidak perlu repot menyiapkan alat pompanya, membawanya. Nah, terutama yang ibu bekerja, itu kan sudah mau menyiapkan alat kantornya, menyiapkan lagi wadah-wadah untuk ASI perahnya. Nah, kalau misalnya ditambahkan dengan alat pompa ASI, tentunya akan lebih repot sebenarnya. Tetapi dari segi kekurangannya, bahwa memerah ASI dengan memakai tangan juga ada sebenarnya. Yang pertama sekali adalah bahwa seorang ibu itu harus paham benar cara atau teknik daripada memerah ASInya. Karena tidak semua ibu paham. Nah, semakin ibu paham, maka semakin efektif dan efisien cara atau ASI yang akan diproduksi. Yang kedua adalah melelahkan. Memerah ASI itu butuh effort juga. Butuh yang namanya tenaga dan butuh yang namanya waktu. Dan yang berikutnya bahwa dengan memerah ASI itu dengan pakai tangan, bahwa kita tuh tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalnya sambil mengetik atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lain tidak bisa karena tangan kita dipakai untuk memerah ASI. Nah, yang terakhir adalah jika ibu memerah ASI itu tentunya butuh ruang yang privat, tidak di sembarang tempat adanya. Nah, apabila di kantor memerah ASI tentunya itu membuat ibu tidak merasa nyaman dan harus butuh yang namanya ruangan khusus. Nah, kalau dengan pompa ASI juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama adalah menyingkat waktu karena Anda bisa melakukannya dengan metode pompa dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Yang kedua, lebih cepat melakukannya karena sudah pakai elektrik itu biasanya lebih cepat untuk mengeluarkan ASI-nya. Dan yang ketiga adalah bahwa kita dengan melakukan pompa ASI itu dapat melakukan kegiatan lain, misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan PR-PR dari kantor yang harus kita kerjakan di rumah. Sedangkan kekurangan daripada pompa ASI itu yang pertama adalah kurang nyaman.
terutama ibu-ibu yang baru mengenal atau baru memakai yang namanya pompa ASI, tentu kadang-kadang merasa tidak nyaman atau merasa nyeri. Nah, ini butuh yang namanya adaptasi dan butuh waktu. Yang kedua adalah bahwa dengan pompa ASI, terutama pompa manual yang tekanan negatif itu, bisa menyumbat saluran ASI, sehingga ASI-nya bukan malah banyak keluarnya, tetapi sedikit. Yang ketiga adalah tidak dapat mengosongkan payudara secara efektif, ya. Kenapa? Karena tadi bahwa yang memerah ASI pakai tangan itu lebih efektif. Dan yang terakhir adalah ibu semuanya akan repot membawanya, karena pompa ASI itu ya, yang elektrik itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, ini ribet dan kadang-kadang orang tua juga atau ibu semuanya jadi ketergantungan. Kalau tidak pakai pompa ASI elektrik, maka rasanya tidak bisa mengeluarkan ASI-nya.